Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Ekonomi Malam A Saya kuliah pengantar akuntansi. ingin melaksanakan tugas UTS. Yuk disimak. Perkenalkan, nama saya Aditya Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi peran dan lingkup akuntansi. Kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris to account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelola atau pengurus dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Selanjutnya adalah peran akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada ruang lingkup akuntansi. Dipunya bidang-bidang khusus di lapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap cabang suatu ilmu sangat terbatas. Bidang-bidang akuntansi adalah akuntansi keuangan, pemeriksaan akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, sistem akuntansi, anggaran perusahaan, dan akuntansi pemerintahan. Yang terakhir adalah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal dua akun perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faisal Humam. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu perkiraan. Perkiraan yaitu suatu formulir atau media yang dipergunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi yang sejenis dan tempat untuk mencatat apabila terjadi penambahan atau pengurangan dari transaksi. Syarat untuk membuat suatu perkiraan yaitu 1. Harus ada nama perkiraan. 2. Ada sisi sebelah kiri atau debit. 3. Ada sisi sebelah kanan atau kredit. 2. Perkiraan berlanjut khusus untuk saldo. Klarifikasi perkiraan yaitu 1. Perkiraan neraca real atau permanen yaitu sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam persamaan akuntansi. 2. Perkiraan laba, rugi atau nominal. Aturan debit dan kredit. A. Debit jika harta bertambah, utang berkurang, modal berkurang. B. Kredit jika harta berkurang, utang bertambah, modal bertambah. Dan terdapat saldo normal. Apa itu saldo normal? Saldo normal adalah saldo debit atau saldo kredit yang biasanya terdapat pada suatu perkiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fadial Gunan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal atau yang biasa kita sebut dengan penjurnalan. Jadi, proses ini menggunakan double entry system. Maksudnya seperti apa sih? Jadi, setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat dan akan mempengaruhi posisi keuangan antara debit dan kredit ke dalam jurnal yang sama. Maksud di sini jurnal yaitu jurnal umum. Seperti apa sih jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk tempat pencatatan bukti transaksi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Untuk contoh tabel jurnal umum bisa di tahapan atau cara dalam membuat jurnal umum. Yang pertama, memahami persamaan dasar akuntansi dengan rumus harta sama dengan utang ditambah modal, utang sama dengan harta dikurang modal, dan modal sama dengan harta dikurang utang. Yang kedua adalah mengumpulkan bukti transaksi, karena bukti transaksi merupakan dasar yang sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi ke dalam jurnal. Jika bukti transaksi tidak ada, maka tidak dapat dibuat jurnal. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi transaksi, karena tidak semua transaksi dapat dicatat. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi transaksi sebelum melakukan pencatatan, sehingga nanti pencatatannya akan benar. Selanjutnya, saya Putri Ayu Sekarwangi. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Dalam siklus akuntansi, bagian yang terakhir yang dilakukan adalah menyiapkan jurnal penutup. Jurnal penutup akan menjadi alat peninjau atau review akhir perusahaan, khususnya perusahaan dagang berada di akhir periode akuntansi. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir-akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo-saldo akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Adapun tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. 1. Menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. 2. Agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akan menjadi sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. 5. Mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Karena menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari sudut perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Afani. Saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Yang pertama, pengertian neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, fungsi neraca saldo yang pertama itu untuk menjanjikan kepada pemilik usaha daftar konsolidasi semua saldo buku akun besar.
Yang kedua, metode terpendek untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Yang ketiga, jika total sisi kolom lebih sama dengan total sisi kredit trial balance berarti sudah cocok. Yang keempat, membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir. Selanjutnya, tujuan neraca saldo. Mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar, dan mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Jina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengubah transaksi menjadi metode akuntansi akurat. Kemudian ada juga cara pembuatan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu membuat neraca saldo yang perlu disesuaikan. Yang kedua, menganalisa masing-masing akun. Yang ketiga, mencari data transaksi yang sudah tercatat tapi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat yaitu mencari data transaksi yang hilang atau belum tercatat tapi sudah terjadi. Yang kelima, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurfadi Algunen dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malang A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur. Pengertian neraca lajur yaitu merupakan sebuah kertas kerja ataupun worksheet yang berisi semua data mengenai akuntansi dan biasanya digunakan untuk memudahkan siklus dalam pembuatan laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya saya akan menyebutkan fungsi neraca lajur. Yang pertama, digunakan untuk meringkas data. Yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Yang ketiga, sebagai sarana menyusun laporan. Yang keempat, sebagai prosedur perusahaan yang kredibel. Yang kelima, untuk melihat kegiatan harian perusahaan. Di sini saya akan menyebutkan tahapan dalam pembuatan neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo dan penyesuaian. Dan yang kelima adalah mengisi kolom neraca dan laba rugi.